Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini Sabtu tanggal 30 Juli 2016. Terlebih dahulu kami sampaikan sehari berita penting. BNN akan menelusuri informasi yang menyebut adanya oknum BNN yang bekerja sama dengan terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Jumlah wisatawan Cina yang mengunjungi Afrika Selatan pada bulan Mei 2016 meningkat 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015. Saudara, itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita yang pertama. Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Brigadir Jenderal Polisi Fakhrul Rahman mengatakan BNN akan menelusuri informasi yang menyebut adanya oknum BNN yang bekerja sama dengan salah satu terpidana mati kasus narkotika Freddy Budiman. Fakhur mengakui tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparatur penegak hukum maupun kementerian dan lembaga dalam jalur peredaran narkotika. Fakhur mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kompromi bagi siapapun oknum pemerintah yang terlibat dalam narkoba. Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan mengenai pengakuan Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Haris Azhar. Dalam pengakuan tersebut, Freddy Budiman menceritakan adanya keterlibatan sejumlah oknum lembaga penegak hukum termasuk BNN dalam bisnis narkotika yang dia jalankan. Bareskrim Mabes Polri mengutus 2 orang perwira tinggi ke Provinsi Riau terkait putusan SP3 Polda Riau terhadap 15 perusahaan pembakar lahan. Kita simak laporan reporter Santi Yunas. 2 orang perwira tinggi Bareskrim Mabes Polri sudah berada di Provinsi Riau sejak 2 hari lalu. Kedatangan mereka ke Bumi Lancang Kuning untuk menyelidiki persoalan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dikeluarkan Polda Riau terhadap 15 perusahaan pembakar lahan pada tahun 2015. Hal ini dibenarkan Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto. Menurutnya, kedatangan penyidik ini tujuannya tak lain untuk mengecek dan meneliti berkas-berkas yang berkutat seputar penanganan perkara 15 perusahaan tersebut. Menurut Jenderal Bintang 1 ini, nantinya hasil penyidikan yang dilakukan para perwira tinggi akan diumumkan di Mabes Polri. Ada 2 perwira tinggi sama Propam, pengawasan, kemudian dari Wasidik, kemudian dari Piter, hadir di sini untuk mengecek, meneliti berkas-berkas yang kita lakukan. Hasilnya nanti sana yang berhak menyampaikan, karena mereka kan memeriksa kita. Seperti diketahui, keluarnya SP3 Polda Riau terhadap 15 perusahaan sejak Januari lalu dinilai kontroversi oleh aktivis lingkungan dan mereka berniat akan melakukan pra-peradilan. Sejumlah pihak seperti Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaya hingga Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala ikut berkomentar terkait keluarnya SP3 ini.
Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Polri mengevaluasi kembali data-data SP3 yang telah dikeluarkan tersebut saat dirinya berkunjung ke Provinsi Riau pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Minggu lalu. Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan santunan 100 juta rupiah kepada Serda Muhammad Ilman yang gugur dalam menjalankan tugas di Poso, Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hari Purnomo. Gugurnya Serda Muhammad Ilman, anggota TNI asal Pangkep yang bertugas di Korem 132 Tadulako, yang tewas tertembak di Poso mendapat perhatian dari Panglima TNI. Hal tersebut diungkapkan Dandim 1421 Pangkep Letkol Infantri Muhammad Musyafak ketika menyerahkan santunan dari Panglima TNI kepada keluarga almarhum Serda Muhammad Ilman tadi malam. Dandim mengatakan santunan ini merupakan bentuk perhatian dan penghargaan serta ungkapan ikut berduka cita kepada almarhum yang telah bertugas sebagai anggota TNI dan gugur dalam menjalankan tugas. Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio memberikan santunan kepada kedua orang tua dan keluarganya sebagai ungkapan rasa turut berduka cita. Ini langsung dari Bapak Panglima TNI diamanahkan pada saat selaku Komandan Kodim Kabupaten Pangkep ya, penghargaan sebagai pimpinan TNI. Siapapun khususnya anggota TNI dalam melaksanakan tugas gugur. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memberikan santunan berupa dana sebesar 100 juta rupiah yang diserahkan kepada orang tua almarhum Serda Muhammad Ilman di rumah duka Kelurahan Biraeng, Kecamatan Nusa Tekne, Kabupaten Pangkep, usai pelaksanaan takziah hari pertama. Saudara, DPRD Provinsi Bengkulu pesimis keinginan gubernur untuk memperbaiki jalan provinsi sepanjang 200 km per tahunnya akan terrealisasi dalam 5 tahun. Dikarenakan proyeksi belanja pembangunan dalam RPJMD untuk tahun 2017 mendatang, jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar 2,569 triliun rupiah, ternyata hanya sebesar 2,647 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sekitar 78 miliar rupiah. Mengenai hal itu dilaporkan reporter Rocky Eka Putra. DPRD Provinsi Bengkulu melalui Komisi 3 menyatakan pesimis keinginan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti untuk memperbaiki jalan provinsi sepanjang 200 km per tahunnya akan terrealisasi dalam 5 tahun. Pasalnya proyeksi belanja pembangunan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang disusun oleh tim gubernur untuk tahun 2017 mendatang jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar 2,569 triliun ternyata hanya sebesar 2,647 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 78 miliar. Sedangkan dari kalkulasi untuk belanja perbaikan jalan provinsi dibutuhkan di atas 500 miliar per tahunnya. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Junaidi di Bengkulu. Menurut Junaidi, bagaimana mungkin proyeksi kenaikan anggaran sekitar 78 miliar itu bisa menyelesaikan pembangunan jalan provinsi yang sekitar 200 km per tahun atau sepanjang 1000 km dalam 5 tahun, apalagi diasumsikan untuk pembangunan jalan itu membutuhkan anggaran dana mencapai 500 miliar per tahun. Bahkan untuk proyeksi perbandingan belanja tahun 2017 dengan 2018 mendatang, juga diakui Junaidi hanya mengalami kenaikan 117 miliar. Oleh karena itu dikatakan Junaidi, jika Gubernur Bengkulu konsisten saja memperbaiki 200 km jalan provinsi pada tahun 2017, diperkirakan belanja APBD Provinsi Bengkulu sekitar di angka harus di atas 3 triliun. Proyeksi anggarannya juga harus besar, tidak kecil seperti ini. Ini dari 2017 ke 2018 kita cuma naik 117 miliar. Kalau dia konsisten bangun jalan aja 200 kilo tiap tahun, harus minimal di atas 600 miliar per tahun. Selain itu ditambahkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu ini, Pemprov Bengkulu mulai dari sekarang juga harus mempunyai rencana soal pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang bahan bakunya batu bara. Mengingat secara tidak langsung jika batu bara diangkut lewat darat akan berpengaruh terhadap kondisi jalan provinsi yang diperkirakan akan mudah kembali mengalami kerusakan. Untuk itu pihaknya meminta Pemprov Bengkulu mulai memikirkan kerusakan jalan provinsi yang disebabkan oleh angkutan truk batu bara yang diduga beban muatannya melebihi tonase kekuatan jalan dengan memasukkan ke dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 5 tahun mendatang. Wisata alam dan wisata petualangan menjadi andalan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat pada pagelaran pameran dan potensi pariwisata di Jakarta
tanggal 29 hingga tanggal 31 Juli. Pada event yang dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan ternama di kawasan Jakarta Barat itu pun turut menyuguhkan kuliner khas yang banyak mendapatkan antusiasme dari para pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Retno Mandasari. Pemerintah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat menggelar pameran dan promosi wisata di Jakarta pada 29 hingga 31 Juli di salah satu pusat perbelanjaan ternama di kawasan Jakarta Barat. Ditemui usai pembukaan pameran, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan, pada pameran dan promosi kali ini wisata alam dan petualangan menjadi unggulan utama. Ditambahkan Adrianus, masyarakat setempat pun dipersiapkan untuk turut berperan serta menyukseskan pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya mereka yang tinggal di sekitar objek wisata unggulan, bahkan telah diberikan pelatihan berbahasa Inggris agar dapat berinteraksi langsung dengan turis asing. Sementara selain memiliki potensi wisata yang besar, Kabupaten Landak juga dikenal sebagai daerah dengan potensi intan yang dapat ditemui di dasar-dasar sungai. Boleh dikatakan itu ada 1.000 air terjun, masing-masing dengan eksotismenya sendiri-sendiri. Misalnya air terjun Manangar, di bawah air terjun itu kita bisa dapatkan intan. Lalu ada flora fauna endemik di sana, seperti misalnya orang hutan, kelempiau, ada tanaman-tanaman endemik juga. Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah Kementerian Pariwisata, Tazbir, mengatakan pameran dan promosi wisata oleh pemerintah Kabupaten Landak dinilai sebagai langkah positif untuk turut berperan dalam menyukseskan target pemerintah mendatangkan wisatawan Nusantara maupun mancanegara ke Indonesia. Terutama kami tentu akan merespon positif daerah-daerah yang agresif, yang mau promosi. Nah, maka Kementerian Pariwisata melihat bahwa Landak ini khususnya itu bagian dari pemicu pertumbuhan nasional juga, berkontribusi sekecil apapun untuk mendatangkan Wisman, untuk mendatangkan Wisnu. Selama ini orang ke Kalbar taunya Singkawang. Salah seorang pengrajin Kabupaten Landak, Rio, mengatakan sektor pemasaran yang masih menjadi kendala mendukung penjualan produk kerajinan yang dihasilkan dinilai terbantukan dengan pameran di Jakarta tersebut. Ditambahkan Rio, dirinya pun berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat memberikan dukungan maksimal bagi para pengrajin tradisional untuk memasarkan produk kerajinan tidak hanya pada cakupan lokal, tapi juga hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Dari luar negeri diberitakan jumlah wisatawan Cina yang mengunjungi Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2016 ini meningkat 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 yang lalu. Meningkatnya kunjungan warga Cina setelah pemerintah Afrika Selatan melonggarkan aturan visa melalui agen perjalanan. Peningkatan terjadi setelah pemerintah Afrika Selatan mempermudah aturan menyangkut permohonan visa sejak awal tahun ini. Sedangkan sebelumnya, aturan yang lebih ketat mengharuskan para wisatawan menyampaikan permohonan secara langsung oleh mereka sendiri. Acara-acara seperti Konferensi Internasional ke-21 tentang AIDS di Durban pada awal bulan ini telah membantu peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu, ketakutan menyangkut serangan teroris di Eropa juga mengakibatkan para wisatawan mengalihkan tujuan mereka ke negara di belahan bumi bagian selatan. Gelegar sektor pariwisata Afrika Selatan saat ini membawa optimisme bagi negara yang tingkat penganggurannya bertahan di angka 27% itu. Saudara, topik komentar Radio Republik Indonesia pagi ini tentang antisipasi sekolah internasional menjadi tempat berkembangnya ajaran teroris, selengkapnya disampaikan Agung Susatyo. Selamat pagi. Pemerintah Turki menyebut adanya 9 lembaga pendidikan di Indonesia terkait dengan organisasi teroris Fethullah atau FETÖ dan meminta Indonesia untuk menutup sekolah-sekolah tersebut. FETÖ adalah sebutan dari pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gülen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu dan melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia diuraikan nama-nama ke-9 lembaga yang dimaksud tersebut, yakni Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung, Karisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta,
Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boys School dan Fatih Girls School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan. Rilis permintaan pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar Republik Turki di Indonesia itu ditanggapi berbagai institusi di Indonesia, di antaranya SMA Semesta Bilingual Boarding School di Semarang. Muhammad Haris selaku kepala sekolah mengatakan, sekolah yang berdiri sejak tahun 1990 itu berada di bawah Yayasan Al-Firdaus yang merupakan yayasan lokal. Sekolah yang dipimpinnya itu memang memiliki sejarah kerjasama dengan Pacific Nation Social and Economic Development Association, PESIAT, yang menaungi sekolah-sekolah Turki di Indonesia, namun tidak langsung di bawah Fethullah Gulen, dan kerjasama dengan PESIAT sudah tidak lagi terjalin sejak tahun 2015 lalu. Jika kita tengok institusi-institusi yang memiliki program bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dengan kelas-kelas khusus standar internasional, sebagian besar melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri. Tentunya, kerjasama semacam ini sudah seizin kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri, dan diperhitungkan serta dipertimbangkan dampaknya bagi anak didik. Jika memang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa saja kerjasama diakhiri, seperti halnya yang dilakukan Sekolah Semesta Bilingual Boarding School Semarang, tanpa harus menunggu permintaan pemerintah negara lain. Namun demikian, jika memang terdapat indikasi yang dapat berakibat renggangnya hubungan bilateral dua negara yang menjalin kerjasama, termasuk di bidang pendidikan, tentunya langkah diplomatik dan pembicaraan intelijenlah yang harus ditempuh terlebih dahulu, bukan melalui rilis website. Dan tidak ada salahnya juga pihak-pihak terkait di Indonesia, baik Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian, secara bersama melakukan kajian dan observasi kerjasama yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan di Indonesia dengan institusi atau lembaga di luar negeri, sehingga masyarakat dan orang tua siswa tidak resah dengan tuduhan atau sinyalemen yang belum tentu kebenarannya. Demikian komentar. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sekian siaran sentral dari Jakarta.